pertama-tama kita lihat dulu soalnya ya. Nah, ini jadi kita masuk ke Cisco buat topologi seperti yang di soal, lalu masuk server. Kita pilih desktop, lalu IP konfigurasi, masukkan IP servernya. Di sini kita menggunakan 192.168.100.100 dengan subnet /24 dengan default gateway 100.1. Oke, lalu kita ke HTTP. Ini untuk tampilan webnya nanti ya. Kita masukkan nama kelompok. Di sini kita masukkan Riyadi, Sudrajat, dan yang ketiga Teter. Nah, Teter. Dan untuk yang terakhir ini kita kasih nama kelompok aja ya. Nah, kasih kelompok 1. Lalu save yes. Dan selanjutnya kita masuk ke DNS, jangan lupa di on-kan. Name-nya kita kasih kelompok1.com. Oke, dengan address servernya tadi ya 192.168.100.100, lalu add. Dan kita masuk ke email dengan domain name kelompok1.com, itu nanti add-nya ya, @kelompok1.com. Dengan usernya kita masukkan su, password su agar mudah ya. User dengan passwordnya nanti sama, ter dengan password ter, lalu klik yang plus itu untuk menambahkan di dan di. Oke, plus. Lalu kita ke FTP. Kurang lebih sama seperti yang tadi, tapi ini konfigurasinya centang dulu ya. Oke, email sudah. Lalu kita masuk ke router. Kita pilih yang GUI aja biar mudah. IP static. Kita masukkan 192.168.100.2. Oke, lalu untuk router IP kita pakai 47.1 ya. Dan lalu klik save setting, close, lalu kita masuk ke router berikutnya. Di sini kita gunakan CLI. Ketik no, lalu enable, lalu config in fast 0/0 untuk mengatur fast internet 0/0, IP add untuk menambahkan IP 192, kita masukkan 192.168.100.1 dengan gateway-nya 255.255.255.0 atau /24 ya. Ketik no shut, lalu exit. Oke, lalu kita pindah lagi ke fast 0/1 dengan mengetik in fast 0/1, lalu IP add untuk menambahkan IP yaitu 45.4545.1 dengan default 255.255.255.252 atau /30. No shut, lalu exit. Oke, lalu selanjutnya fast 1.0, lalu kita IP add atau menambahkan IP, kita isi 47.47.47.1 dengan 255.255.255.252 atau /30. Lalu kita ketik no shut dan selanjutnya exit. Oke, di sini sudah ya ini. Nah, lalu kita ke IP selanjutnya, ke CLI seperti tadi, ketik no, lalu enable dan config. Dan di sini kita /0 dulu ya, in fast 0/0, IP add 45.45.45.2 dengan /255.255.255.252 atau /30, lalu ketik no shut dan exit. Lalu kita masuk lagi ke in fast 0/1, kita IP add, kita masukkan 1.168.37.1 dengan 255.255.255.0 atau /24. Lalu kita ketik no shut seperti tadi dan selanjutnya exit. Oke. Lalu kita masuk ke untuk mengatur IP DHCP-nya ya. Kita ketik IP DHCP pool Riyadu. Lalu net atau network 1, masukkan 1.168.37.0 dengan /nya 24 tadi.
Lalu kita masuk ke DNS main server 192.168.100.100 dan dev atau default main router 1.168.37.1. Lalu kita exit. Nah, ini sudah, kita close. Lalu kita masuk ke router berikutnya. Masuk ke CLI seperti tadi ya. Lalu kita ketik no terlebih dahulu, lalu enable 845.1 dengan 255.255.255.0, lalu no shut dan selanjutnya exit. Nah, lalu kita masuk lagi ke IP DHCP pool double O ya. Oke, lalu kita kasih nama ASU dan namanya 192.168.45.1, lalu exit. Nah, ini sudah terhubung ya. Tuh. Nah, untuk server untuk router ini juga. Oke, settingannya bisa dilihat seperti ini. Untuk selanjutnya kita pilih IP router. Menentukan IP-nya untuk menentukan rutenya. IP router 1.168.37.0 dengan untuk mengakhirinya. Lalu show IP router untuk melihat pengaturan IP-nya. Nah, ini ada portnya ya. Oke. Dan di sini kita masuk lagi ke IP router untuk routingnya dan show IP router untuk melihatnya kembali. Nah, ini. Oke, kita close. Kita ke router berikutnya. Lakukan hal yang sama tapi IP-nya berbeda ya. Kita masukkan IP router 192.168 show IP router. Nah, ini melihat pengaturannya tadi. Oke, lalu kita close saja. Berikutnya kita masuk ke IP client. Kita kan sudah menggunakan DHCP, maka klik DHCP, tunggu beberapa saat dan IP-nya sudah keluar lah ini. Dengan IP. Lalu coba kita ping 192.168.100.100 atau ping servernya ya. Ini tunggu beberapa saat, tapping lagi. Nah, ini baru lancar. Oke, lalu kita ping kelompok 1.com tadi. Nah, ini bisa. Dan selanjutnya kita coba ke FTP kelompok 1. Nah, kelompok 1.com dengan ID dan passwordnya tadi ya. Nah, ini password mode on. Nah, itu juga udah berarti bisa. Kita masuk ke browsernya untuk melihat webnya tadi. Kita masukkan namanya kelompok 1.com, lalu go. Nah, ini masuk ya, bisa. Lalu untuk emailnya kita masukkan namanya terserah ya, Riyadi, lalu email address di @kelompok1.com. Nah, yang tadi. Lalu kita copy saja kelompok 1.com-nya ini, kita masukkan ke itu. Lalu username tadi di dengan passwordnya di tadi. Oke, save lah, ini masuk. Oke, nah, kita close saja dulu. Kita pindah ke PC berikutnya. Kita seperti tadi, DHCP, tunggu beberapa saat, IP-nya dapat ya. Oke, close. Lalu seperti biasa, ping. Teman-teman jangan khawatir kalau terjadi RTO pada saat pertama, itu wajar. Tunggu saja beberapa saat, nanti bisa kok. Oke, lalu kita ke FTP aja ya. FTP tadi, nah, ini sudah bisa ya. Oke, lalu ke web. Nah, ini masukkan nama kelompoknya tadi ya, 1.com. Nah, ini masuk seperti tadi. Lalu ke email. Kita masukkan saja derajat dengan email address su@kelompok1.com. Nah, ini kita paste saja di sini. Lalu
username-nya jangan lupa Su, dengan passwordnya Su juga tadi ya. Oke, kita ke sini untuk mengirim email. Kita tuh itu untuk mengirim ke siapa ya, kita pilih ke di @kelompok1.com dengan subjek pesan dan isi dari Su. Oke, send, lalu kita cari receive. Oke, ini sudah terkirim ya. Kita masuk ke laptop ini dulu ya, seperti tadi di ACP ini. Tunggu beberapa saat, nanti IP-nya udah dapat. Nih, oke, close, lalu ke cmd atau command prompt seperti PC tadi, kita ping 192.168.100.100. Tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah terhubung. Lalu kemudian kita ke ftp kelompok1.com. Ini masukkan ter dengan passwordnya juga ter tadi ya. Nah, ini bisa. Oke, kita close dulu, lalu ke browser, ke URL-nya kita masukkan kelompok1.com. Nah, ini sudah close, lalu ke email tadi kita masukkan nama, di sini namanya teter ya, email address ter@kelompok1.com. Maaf. Nah, ini saya paste saja. Nah, ini sekali paste biar mudah. Lalu masukkan username ter dengan password ter juga. Save. Oke, ini masuk ya. Lalu ke compose tuh kita akan mengirim email ke Sudrajat dengan emailnya su@kelompok1.com dengan subjek pesan dari teter. Nah, ini dengan isinya apa? Nah, send. Nah, ini sudah terkirim. Lalu kita masuk ke PC tadi ya, yang emailnya Su. Nah, ini pesan diterima. Apa? Lalu kita nih. Oke, lalu ke reply yang dari Su tadi. Kita ketik sembarang ya. Save, lalu kita buka di titik tadi. Ini dari Su. Pesan dari Su. Oke, kita balas apa Su. Oke, send untuk mengirimnya, lalu receive. Oke, kita lihat di Su tadi yang receive atau pesan diterima. Nah, ini dari titik apa Su dengan subjek dari Su tadi. Oke, minimize, lalu save. Nah, ini dari Su, pesan dari teter tadi yang saya reply itu tadi ya, apa itu. Nah, minimize. Nah, itulah tutorial sekian dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih.